Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Apoteker Rina di Tukang Obat Bersahaja. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Teman-teman semua, hari ini saya mau sharing pribadi mengenai cara untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh agar kita tetap sehat di masa pandemi ini. Dan ada 5 hal yang saya mau sharing ke teman-teman semua, ini powerful banget. Ini emang udah saya lakukan dan terbukti ampuh banget untuk saya bisa meningkatkan cara saya untuk menaikkan imunitas dalam tubuh. Apa sih? Dan karena itu saya mau sharing ke teman-teman. Teman-teman semua, saya mau sharing pengalaman pribadi saya. Jadi di bulan Desember tahun lalu, Desember 2020, saya terlibat dalam sebuah proyek yang sangat besar, yaitu Project Children Virtual Christmas Celebration. Kalau teman-teman mau tahu apa sih proyeknya, teman-teman boleh lihat linknya di sini. Nanti saya akan share linknya di sini ya. Jadi proyek ini adalah proyek Natal di mana saya bersama dengan 600 lebih anak-anak sekolah minggu dari seluruh Indonesia, kita berkolaborasi bersama untuk merayakan Natal secara virtual. Jadi anak-anak yang berasal dari berbagai daerah itu dikumpulkan jadi satu dan mereka mengirimkan videonya bersama-sama. Dan kemudian saya dan tim itu membuat sebuah skenario cerita tentang bagaimana tentang perayaan Natal di situ. Jadi kalau dilihat sih idenya sangat simpel, tapi pada saat pelaksanaannya itu sangat-sangat complicated. Saya dan tim juga dipercaya untuk mengerjakan itu. Kita semua bekerja dengan sangat-sangat luar biasa ekstra. Dalam waktu 1 bulan kita harus mengerjakan proyek itu. Dan puji Tuhan akhirnya semua kerja keras kami itu berbuah manis. Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan dan begitu banyak sukacita yang terasa setelah acara itu selesai. Tapi hari ini saya nggak mau cerita tentang acara bagaimana acara virtual Christmas celebration ya. Yang mau saya sharingin adalah bagaimana rasanya badan saya ketika mengalami proyek itu. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita lagi banyak kerjaan, lagi stres, itu umumnya yang satu terjadi adalah ketika kita stres pasti imunnya pasti akan turun. Dan itu akibatnya adalah badan kita jadi sakit. Jadi saya mau sharing bagaimana sih sebenarnya saya menghadapi stres dan tekanan yang sangat besar dan saya masih tetap bisa survive dan sehat. Karena itu saya mau sharing kepada teman-teman semua. Semoga ini juga berguna buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Jadi saya merasakan banget ketika di minggu-minggu awal mengerjakan proyek ini, di minggu pertama Desember saya sangat kelelahan dan kelelahannya dengan sangat. Jadi saya pikir begini, sebagai apoteker saya pikir gini ya, kalau saya mendiamkan seperti ini, kayaknya saya nggak akan survive nih sampai minggu keempat bulan Desember, karena emang banyak banget yang harus dikerjakan. Jadi setelah itu saya pikir bagaimana ya caranya ya. Terus kan saya juga apoteker, harusnya saya tahu kalau emang saya menghadapi keadaan di mana imunitas saya rendah, ya saya harus berusaha untuk meningkatkannya. Dan ada 5 hal yang saya mau sharing ke teman-teman semua, ini powerful banget. Ini emang udah saya lakukan dan terbukti ampuh banget untuk saya bisa meningkatkan cara saya untuk menaikkan imunitas dalam tubuh. Apa sih? Dan karena itu saya mau sharing ke teman-teman. Yang saya lakukan yang pertama adalah makan makanan sehat dan minum yang cukup. Ini bukan klise tapi emang benar-benar terjadi teman-teman. Jadi saya mau sharing yang pertama yaitu minum dulu deh. Karena saya sering banget di depan laptop, jadi saya merasa saya mudah sekali untuk yang namanya kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi air dalam tubuh saya itu hilang karena mungkin keringat, juga banyak stres, jadi saya akan lebih mudah lelah. Lelah itu contohnya adalah ciri-cirinya adalah kurang minum. Jadi saya ketika itu saya mengkonsumsi air lebih banyak. Jadi sebisa mungkin saya mengkonsumsi air dengan jumlah cukup karena itu berpengaruh banget kepada cairan yang ada di tubuh. Kalau kita cairannya kurang, itu pasti konsentrasinya akan berkurang dan yang namanya editing itu perlu detail yang sangat banyak di dalamnya. Dan dengan air itu bantu banget. Kemudian makanan yang sehat. Ini juga penting banget. Kenapa? Karena ketika saya mengerjakan itu, saya mulai begadang, saya mulai yang namanya ngemil-ngemil lah dan segala macem lah.
itu ternyata makanan itu nggak sehat. Jadi setelah itu saya pikir gini, ini kalau minggu pertama saya udah mulai ngemil-ngemil dan jumlah tidur yang kurang, maka saya harus perbaiki dengan cara saya harus makan yang sehat. Jadi selama sebulan itu saya benar-benar hanya makan makanan yang saya masak sendiri. Jadi saya nggak ada ngemil-ngemil keluar, saya benar-benar makan apa yang saya masak sendiri. Jadi saya bisa mengontrol makanan apa yang saya asup, makanan apa yang saya makan, dan jangan sampai makanan itu yang sulit untuk dicerna. Karena saya butuh konsentrasi yang sangat banyak dengan durasi pekerjaan yang besar. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah makan yang benar-benar sehat dan juga minum yang cukup. Itu banget, itu ngaruh banget. Terus yang kedua adalah olahraga. Saya tahu ya, olahraga itu pasti nggak orang mikir, aduh males banget tak naik sepeda, berenang, atau lari. Ya, jangan berpikir yang susah-susah. Jadi yang saya lakukan adalah cukup olahraga itu nggak usah jauh-jauh, apalagi sekarang kan emang nggak bisa kemana-mana, ya di rumah aja. Yang saya lakukan adalah dengan berolahraga, saya jalan kaki aja, keliling kompleks saya di depan, hanya jalan kaki 30 menit aja. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe 30 menit. Itu memang bikin keringetan sih, nggak usah lari, karena kalau lari juga rasanya capek. Jadi keliling aja, itu juga lumayan cukup membakar energi, biar saya lebih ngerasa nggak terlalu capek, karena dengan olahraga rutin itu saya jadi lebih enak. Dan juga nggak capek, karena hanya benar-benar jalan aja. Juga jalannya juga nggak yang bukan jalan santai ya, jalan biasa, dan saya ngeliatin berapa langkah yang bisa saya ambil, nggak perlu ngitung sampai begitu ya. Yang penting saya mau coba nih dengan jalan kaki 30 menit, atau kalau 30 menit terlalu sulit, 15 menit dulu, begitu. Kemudian itu olahraga itu ngerasain banget ya, ketika saya nggak olahraga, misalnya ada hari dimana saya nggak olahraga, badan saya ngerasa jadi jauh lebih capek, gampang banget capeknya. Terus setelah olahraga, apa badan saya udah sehat, udah minum cukup, makan sehat, olahraga, tapi badan saya nggak ngerasa terlalu signifikan. Akhirnya yang ketiga yang saya lakukan, itu mulai jemuran. Nah, jemuran, jadi kebetulan rumah saya itu di sampingnya ada lahan kosong, jadi saya sering banget kalau setiap pagi saya pasti berjemurnya juga sama, sekaligus tadi ya jalan keliling itu, saya juga berjemur sebentar, karena biasanya udara paginya enak banget, dan saya ngerasa lebih rileks. Jadi menurut saya berjemur itu sebenarnya lebih menenangkan pikiran saya, menurunkan stresor yang tinggi, terus saya bisa berjemur sambil tidak melakukan apa-apa, hanya duduk aja dan merasakan sinar matahari membuat saya jadi lebih hangat. Itu rasanya enak banget. Jadi nggak usah nunggu yang sampai siang-siang atau di bawah jam 10 aja kita bisa berjemur. Itu lebih enak kok untuk badan. Nggak apa-apa kalau keringetan lagi. Nanti juga keringetannya hilang kok gitu. Jadi itu bantu banget buat saya berjemur, dan itu ya vitamin D yang benar-benar murah, dan juga kita nggak perlu beli ke toko, nggak perlu beli ke apotek, kita semua sudah matahari berlimpah di Indonesia ini. Jadi nikmatin aja semua energi yang Tuhan sudah berikan. Kemudian setelah makan sudah, minum sudah, olahraga, terus saya juga berjemur, apalagi yang harus saya lakukan? Yaitu saya merasakan bahwa itu yang diperlukan dari luar, eksternal. Kalau yang dari internal yang saya lakukan adalah meningkatkan nutrisi dalam tubuh. Wah, ini penting banget ya. Nutrisi dalam tubuh, udah tahu kita udah makan yang sehat, tapi saya juga ngerasain butuh banget yang namanya nutrisi. Nah, nutrisi ini caranya adalah dengan penambahan vitamin, of course. Jadi, vitamin apa sih yang harus saya konsumsi ya? Kalau untuk meningkatkan imunitas, saran saya adalah vitamin C aja dulu. Vitamin C ini ada banyak sekali mereknya, ada banyak sekali jenisnya. Di Indonesia ini kalau teman-teman browsing ya di internet, ada banyak sekali list-list vitamin C yang bisa dikonsumsi. Kenapa saya milih mengkonsumsi vitamin C? Karena vitamin C adalah antioksidan yang sangat baik, bukan hanya untuk kecantikan, untuk kulit, tapi memang dia terbukti untuk dapat kita jadi meningkat imunnya. Kalau kita mengkonsumsi vitamin C itu ngerasain banget ya, jadi lebih nggak mudah capek, jadi lebih kayak punya energi lebih daripada yang seharusnya. Jadi saya ngerasain banget dengan saya mengkonsumsi vitamin C, itu badan saya jadi lebih seger. Paling tidak saya bisa bertahan setiap harinya untuk melalui proses-proses editing yang begitu panjang. Oke, kemudian, kalau ditanya vitamin C apa sih yang saya minum? Oke, saya mau sharing nih. Ini yang saya minum ya.
Oh ya, teman-teman, ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya pribadi. Ini adalah vitamin C yang saya minum. Jadi kalau ada yang nanya, vitamin C apa sih yang diminum sama kamu biar bisa sehat? Ini saya pakai yang ini. Proflavanol C. Ini dia emang super oksidan karena memang di dalamnya itu mengandung dari ekstrak ya, bukan dari buah, tapi ekstrak dari biji anggur. Jadi ini powerful banget antioksidannya atau vitamin C-nya buat saya. Jadi saya merasakan jadi lebih mudah, nggak capek ketika mengkonsumsi ini. Dan saya mengkonsumsi ini sampai sekarang, sampai bulan Januari dan seterusnya, karena emang project-project atau deadline masih terus berdatangan. Kemudian kalau tadi vitamin C sudah, terus saya pikir apa lagi yang harus saya tambahin, karena saya masih ngerasa capek. Akhirnya saya baca-baca lagi literatur yang menyatakan penting banget untuk meningkatkan imun, yaitu dengan adanya imunomodulator. Nah, kemudian saya cari-cari ya, apa sih imunomodulator yang cocok buat saya? Saya harus cari yang sesuai dengan rekomendasi dari Badan POM. Jadi saya pikir gini, kalau begitu saya cari yang dari natural aja deh, begitu. Ketika saya temuin ada loh, yaitu dengan penambahan ekstrak dari daun meniran atau biasanya disebut dengan Phyllanthus niruri. Jadi itu juga sangat bagus banget bekerja buat saya sehingga imunitas saya jadi naik. So ini saya tunjuk ini yang saya minum ya. Ini rahasianya nih, saya bisa sehat nih. Oke, ini nih, ini namanya Stimunoforte. Ini memang adalah imunomodulator, jadi untuk meningkatkan imun dalam tubuh. Dan ini bagus banget karena apa? Pertama, ini dia adalah fitofarmaka. Jadi buat apoteker seperti kami sudah mengerti apa itu fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu adalah yang kelas paling tinggi di antara semua obat-obat herbal. Jadi kayak yang pertama ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Karena dia sudah melalui uji klinis sehingga dia aman untuk dikonsumsi dan juga terbukti untuk dapat membantu meningkatkan imunitas dalam tubuh. Dan saya ngerasain banget ya, ketika 5 hal ini saya terapin, itu badan saya jadi lebih sehat. Dan satu lagi yang setelah saya baca-baca lagi literatur, ternyata penambahan imunomodulator yang tadi ada penambahan stimuno atau saya sebutnya Phyllanthus niruri, itu ketika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C itu terbukti sangat baik untuk meningkatkan imun di dalam tubuh. Jadi ini adalah kelima hal yang saya lakukan dan saya sangat bersyukur gitu dengan pengetahuan yang saya miliki, saya bisa tetap bertahan sampai proyek itu selesai dan saya tetap sehat. Di hari hanya pun saya masih bisa tetap sehat. Dan saya bersyukur banget ketika saya mulai menerapkan 5 hal ini tadi, itu badan saya ngerasa lebih enteng, saya lebih sehat. Terus bukan berarti saya akan terus buger ya, enggak. Saya pasti tetap ngerasa kecapean dan saya sangat lelah, tetapi saya tidak tepar, tidak ambruk. Dan saya merasakan sendiri ya teman-teman semua, ketika kita mulai mengerjakan 5 hal yang tadi, dan kita mulai melakukan perubahan pola hidup yang baik, itu berdampak loh. Jadi saya pengen kasih kesimpulan ya, 5 hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah makan makanan yang sehat dan minum yang cukup. Itu penting banget. Jadi ini kelihatannya semua orang udah tahu, tetapi jalankanlah dengan rutin, dengan konsisten dan persisten. Terus yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga teratur tuh penting banget buat kita. Olahraga yang disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah rajinlah untuk berjemur di pagi hari, itu terbukti banget untuk mampu meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan nutrisi dalam tubuh, yaitu dengan penambahan vitamin C. Dan yang kelima, tambahin lagi nih, yang penting banget juga nih, yaitu meningkat dengan cara penambahan imunomodulator. Itu banyak sekali jenis-jenisnya, kita bisa mengkonsumsi dengan penambahan dari fitofarmaka, obat-obat dari fitofarmaka. Salah satunya adalah dari daun meniran. Semoga dengan menambahkan nutrisi dalam tubuh saya, juga nambahin imunomodulator dalam tubuh saya, semoga nggak ada lagi sakit-sakit, nggak ada lelah-lelah, dan saya tetap bisa meningkatkan daya tahan tubuh saya, tetap sehat, dan saya bisa mengerjakan proyek-proyek saya selanjutnya. Oke, dan saya berharap juga, dan terakhir, tetap sehat ya, dan kita ingin agar orang-orang yang di sekitar kita juga peduli untuk kesehatan. Oke, demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih.